Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lidah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada informasi dari Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center. Ini penting sekali bagi saya untuk kita simak sama-sama. Dan kalau ini benar-benar terjadi di nanti 2024, ini akan berbahaya sekali dan kita harus waspada sedini mungkin, ya. Kita baca beritanya. Banyak selebaran paham khilafah bergambar Anies Baswedan di Lampung. Kofifaste Pilkada DKI. Kita baca nih. Pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center Ken Setiawan mengaku prihatin karena di Lampung akhir-akhir ini politik identitas sudah mulai kelihatan di masyarakat. Masjid-masjid ketika khutbah Jum'ah sebagian besar sudah menyampaikan materi yang mengandung ajakan memilih pemain 2024 ke Anies Baswedan. Jauhi pemimpin zalim, komunis dan pro asing. Bahkan banyak selebaran buletin yang dilengkapi dengan gambar calon presiden dalam Pilpres 2024. Anies Baswedan dengan judul Tegakkan Khilafah melalui perjuangan politik tersebar di sejumlah masjid yang ada di Provinsi Lampung. Ken jadi ingat Pilkada DKI yang sangat brutal, hasil jualan ayat dan mayat, di mana masjid dimanfaatkan untuk kemenangan gubernur, dan fatalnya Dewan Masjid Indonesia turut andil membiarkan karena ketua Dewan Masjid ketika Pilkada DKI secara politik mendukung Anies Baswedan. Kejadian di Lampung menurut Ken pun dirasa tidak jauh beda karena ketua umum pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia pun masih sama, yaitu Pak JK. Ini loh. Sebetulnya kalau saya melihat kepribadian Anies, itu orang baik. Benar, orang baik. Melihat kepribadiannya, melihat sikapnya, melihat akhlaknya, melihat tutur katanya, beliau orang baik. Cuma yang di belakangnya ini nih, banyak para pendukung Anies, ya, yang seperti itu. Mohon maaf. Mending kalau Anies mampu, satu kali lagi, kalau Anies mampu mengendalikan mereka. Bagaimana kalau Anies dimanfaatkan oleh mereka, dikendalikan oleh mereka? Wah, itu kan persepsi Anda, itu kan asumsi Anda. Iya, asumsi itu. Itu tafsiran dari kenyataan. Cuma potensi ini meskipun sedikit berbahaya, apalagi besar. Di Indonesia yang sedikit sekali potensi paham-paham seperti itu masuk. Ya, karena sekarang apalagi masyarakat saya kira sudah sangat paham dengan ajaran-ajaran Islam, dengan bagaimana sikap keislaman ditonjolkan, akhlak keislaman ditonjolkan. Tetapi tetap aja mereka mampu, ya, mampu membius masyarakat, mampu mendoktrin masyarakat. Ada celah sedikit pun mereka manfaatkan sedemikian rupa. Hebat untuk nyusup, mendoktrin masyarakat. Apalagi ketika punya peluang, ketika punya potensi besar. Bayangkan. Kan nanti bakal jadi hutang politik Anies. Hutang politik kan didukung oleh mereka. Bagaimana kalau mereka meminta macam-macam? Ingat kan, zaman Bapak SBY, kenapa sampai kemudian mereka besar? Paham khilafah nyusup ke kampus-kampus. Orang kemudian tidak takut berbicara tentang ganti sistem ini. Negara togut.
Kenapa? Kenapa? Ingatkan pada masa-masa itu. Saya bayangkan masa itu akan kembali hadir kalau Anies memimpin. Bayangan saya, potensi itu sangat besar ada. Potensi itu sekali lagi sangat akan mungkin ada. Besar kemungkinannya, bukan kecil. Kalau saya cek lagi di Instagram Pak Ken Setiawan, bahkan beliau membagikan poster-poster, spanduk-spanduk ya, yang mengatakan bahwa salah satu NII Garut siap mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Anies for Presiden 2024. NII Garut katanya. Tahu kan NII itu apa? Negara Islam Indonesia. Yang berpahamkan seperti apa? Afiliasinya kemana? Merusak atau menentramkan anak bangsa. Ini yang membuat saya sangat ragu sekali dengan Pak Anies. Secara kepribadian, kecerdasan, dan segala macam, apalagi kata-katanya memang jago. Memang jago. Tapi di belakang Anies itu yang harus dihitung secara kuat dan matang, saya kira. Benarkah Anies mampu mengendalikan mereka atau Anies yang akan dikendalikan mereka? Karena satu kali lagi nantinya kalau benar-benar dia dipilih oleh mereka, apalagi sampai jadi mereka menagih hutang politik. Saya sudah memilih Anda. Kenapa Anda tidak menerima atau melaksanakan aspirasi saya? Kan mereka punya tuntutan kuat nanti. Rasional gak? Di dalam perpolitikan kita sangat rasional. Menagih hutang politik gitu loh. Itu bos. Yang saya kira kita lah sebagai masyarakat mesti berpikir secara jauh tentang urusan pilpres ini. Ya meskipun belum tentu nih, belum tahu nih. Ini Anies itu kan masih bakal calon. Belum calon. Bukan Bapak Aniesnya yang berbahaya, tapi orang-orang di belakang Anies ini yang berbahaya. Ya Anies pun bisa jadi berbahaya kalau seperti itu. Kalau orang-orang di belakang Anies berbahaya, Anies pun bisa jadi berbahaya kalau seperti itu. Ken Setiawan mengatakan di Lampung sudah mulai tersebar. Bayangkan, menegakkan khilafah lewat jalur politik katanya. Apa berarti ini maksudnya? Kemana arahnya? Orang-orang khutbah Jumat mulai mengatakan melawan. Itu kan narasi-narasi mereka. Kafir, PKI, dan segala macam. Itu kan narasi-narasi mereka. Sedari dulu ketika Presiden Jokowi manggung, kan isunya itu kan. Itu yang membuat kemudian masyarakat sampai sekarang itu terpecah belah karena isu-isu yang dibuat oleh mereka. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tidak mendasar dari mereka tuh. PKI, anti asing, Cina. Itu loh isu-isu yang dimainkan dulu. Yang untuk menghajar Jokowi itu isunya. Jangan sampai isu itu kembali dimainkan di 2024 lawan Anies Rashid Baswedan. Siapapun itu lawannya nanti, mau Ganjar, mau Puan, mau Erick Thohir, mau siapapun itu, asal bukan Anies. Satu lagi, jangan sampai gaya politik dulu ketika menyudutkan Presiden Jokowi itu dipakai lagi. Karena itu yang membuat masyarakat sangat terpecah belah. Sampai sekarang terasa. Itulah ya yang saya sangat khawatirkan. Dan saya kira ini perlu masyarakat pikirkan secara baik-baik. Di sini kenapa kita sering berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.